Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Dan kegiatan belajar mengajar akan kembali normal seperti biasanya. Perkenalkan, nama saya Dipta Windasari. Dalam kegiatan MPLS ini, saya akan memberikan materi tentang pendidikan karakter, tata krama, dan anti korupsi. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang berlangsung, yang harusnya kegiatan pembelajaran bisa dilaksanakan secara langsung, tapi tidak bisa kita laksanakan sekarang ini dengan alasan kesehatan dan keselamatan kita bersama. Tapi tidak apa-apa, yang penting materi nanti bisa diterima dan bermanfaat untuk peserta didik. Untuk selanjutnya, silakan kalian menyaksikan tayangan berikut ini. Penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Salah satu butir nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah memperkuat pendidikan karakter bangsa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ingin melakukan gerakan nasional revolusi mental yang akan diterapkan di seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam dunia pendidikan. Untuk mewujudkan pembentukan karakter bangsa sebagai salah satu dari Gerakan Nasional Revolusi Mental, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan penguatan pendidikan karakter masuk dalam sistem pendidikan nasional. Penumbuhan karakter bangsa ingin dilaksanakan secara masif dan sistematis. Karakter atau watak merupakan sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran manusia, pikiran, budi pekerti, serta tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Lebih lengkapnya bahwa karakter adalah nilai-nilai yang khas seseorang, baik watak, akhlak, maupun kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi untuk berbagai kebijakan. Sedangkan kebijakan-kebijakan tersebut diyakini dapat dipergunakan sebagai cara pandang dalam berpikir, bersikap, berucap, dan juga bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pembelajaran potensi pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi atau kelompok yang unik. Kemudian, bagaimana membangun kelompok atau individu dengan pribadi yang unik? Oleh sebab itu, diperlukan sebuah pendidikan. Kita lihat apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suyatno, pendidikan karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara. Pengertian pendidikan karakter yang kedua, menurut ahli Kertajaya adalah pendidikan karakter yaitu ciri khas yang dimiliki oleh suatu individu atau benda tertentu. Ciri khas tersebut merupakan sifat asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut dan merupakan sebuah mesin yang mendorong bagaimana orang tersebut bertindak, berucap, bersikap, dan bagaimana orang tersebut dalam merespon sesuatu. Pengertian pendidikan karakter yang ketiga, menurut Thomas Likona, pendidikan karakter adalah suatu tindakan yang disengaja untuk membantu seseorang supaya ia mampu memahami, memperhatikan, dan untuk melakukan etika-etika yang lebih inti. Sekarang kita lihat yang kedua, fungsi pendidikan karakter. Fungsi pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan potensi dasar seorang anak agar berhati baik, berperilaku baik, serta berpikiran yang baik.
dengan fungsi besarnya untuk memperkuat serta membangun perilaku anak bangsa yang beragam atau multikultur. Kita lihat lagi, apakah fungsi dari pendidikan karakter meningkatkan peradaban manusia dan bangsa yang baik di dalam pergaulan dunia. Bangsa Indonesia adalah bagian dari negara-negara atau bangsa-bangsa di dunia. Bagaimana kita bergaul dengan baik, mengangkat derajat martabat bangsa, diperlukan pendidikan karakter. Maka, tujuan pendidikan karakter yaitu membentuk bangsa yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dapat bekerja sama atau bergotong royong. Pendidikan karakter juga membentuk suatu bangsa yang memiliki jiwa patriotik, suka menolong antar sesama, berkembang dengan dinamis, berorientasi pada iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak kalah pentingnya berimtak, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita lanjutkan apa saja yang termasuk pendidikan karakter. Untuk mewujudkan pendidikan karakter secara umum dapat diperoleh dari pendidikan formal, pendidikan non-formal, maupun pendidikan informal. Untuk mewujudkan hal itu harus saling melengkapi, mempercayai, dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pendidikan formal dilaksanakan secara berjenjang dan dalam pendidikan tersebut mencakup pada pendidikan umum, akademik, profesi, evokasi, kejujuran, dan keagamaan. Dengan pendidikan tersebut, maka peserta didik akan dibekali berbagai macam ilmu yang dapat dipraktekkan langsung dalam kehidupan nyata. Di dalam pelaksanaan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui jenjang pendidikan yang diimplementasikan pada sebuah kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang memuat pelajaran secara normatif, produktif, adaptif maupun lokal, dan juga pengembangan diri. Sedangkan pendidikan karakter yang dikembangkan di sekolah yaitu diimplementasikan pada pendidikan pengembangan diri antara lain melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan sekolah, misalnya pramuka, PMR, PKS, KIR, seni, olahraga, keagamaan, kegiatan diadakan oleh pengurus OSIS atau kegiatan positif lainnya. Dengan kegiatan ekstrakurikuler tersebut sangat menyentuh, mudah dipahami oleh pendidik, dan dapat dilakukan siswa sebagai penyaluran minat dan bakat yang dikembangkan secara terus-menerus sebagai perwujudan pendidikan karakter bangsa. Ada 18 pendidikan karakter. Yang pertama, religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya, memiliki sikap toleran terhadap pemeluk agama lain, serta hidup rukun dalam bermasyarakat dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, jujur, memiliki perilaku yang didasarkan pada upaya yang menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya, baik dalam perkataan, tindakan, maupun perbuatan. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, disiplin, yaitu sebuah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh terhadap semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kelima, kerja keras. Keenam, kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu agar bisa menghasilkan cara baru dari kemampuan yang dimiliki. Ketujuh, mandiri, yaitu memiliki sikap yang tidak mudah tergantung dengan orang lain untuk menyelesaikan masalah atau tugas-tugas yang dihadapi. 8. Demokratis, yaitu menciptakan cara untuk berpikir, bersikap, dan bertindak menilai sama antara hak dan kewajiban terhadap dirinya dan orang lain. 9.
rasa ingin tahu. 10. Semangat kebangsaan, yaitu memiliki sifat berpikir, bertindak, dan berwawasan untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok lainnya. 11. Cinta tanah air. 12. Menghargai prestasi. 13. Bersahabat atau komunikatif. 14. Cinta damai. 15. Gemar membaca. 16. Peduli lingkungan. 17. Peduli sosial. 18. Tanggung jawab. Begitu pentingnya pendidikan karakter atau pendidikan moral untuk membangun jati diri sebuah bangsa. Penguatan itu dilakukan dengan istilah PPK atau penguatan pendidikan karakter. Apa yang dimaksud dengan PPK? PPK adalah kebijakan pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengimplementasikan nawacita yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo dalam sistem pendidikan nasional melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental. Nah, apa tujuan dari PPK? Tujuan PPK yang pertama adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 guna menghadapi dinamika perubahan dunia di masa depan. Tujuan kedua adalah mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dengan memperhatikan keragaman budaya Indonesia. Tujuan ketiga adalah merevitalisasi dan memperkuat potensi ekosistem pendidikan. Itulah tujuan dari penguatan pendidikan karakter. Kita lihat penumbuhan nilai-nilai utama karakter dalam bagan sebagai berikut. Pengertian tata krama. Tata krama merupakan kata majemuk yang terdiri dari tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma. Krama berarti taklum, takzim, sangat hormat. Dengan demikian, tata krama adalah aturan, norma, atau adat kebiasaan mengenai hormat menghormati yang lazim disebut sopan santun atau etiket. Contoh tata krama yang benar dan salah. Sembilan nilai anti korupsi adalah